orang-orang yang seperti Alvin Lim yang udah jelas-jelas bicara keadilan kebenaran, mau menegakkan hukum dikriminalisasi hanya gara-gara masalah KTP 4,5 tahun. Si siapa? Panji Gumilang juga begitu, mau membangun Islam yang lebih toleransi, yang pakai akal, logika, dan nalar, abad modern, tapi dipenjarakan lagi, kriminalisasi. Bahkan ini sekarang Al Zaitunnya asetnya yang mungkin nilainya berapa puluh triliun itu ya di Al Zaitun, nggak jelas, bisa-bisa dirampas begitu saja, begitu ya, nggak jelas. Mereka aja mau pulang malu mungkin begitu. Nah, jadi kita lihat sebenarnya banyak gagal. Jadi gagal dari sumber daya manusianya, ya, yang paling penting itu kan sumber daya manusianya, mestinya mencerdaskan bangsa, benar-benar konstitusinya dijalankan itu dulu. Terus kedua, hukumnya yang benar-benar mesti tegak. Ini keadilannya nggak ada, malah orang-orang jahat yang model-model Rizik, yang model Amin, model Maruf Amin, yang model Anwar Abbas, yang model-model di MUI, yang model-model ustadz-ustadz yang dari Yaman Arab, pemecah bangsa, justru malah bebas berkeliaran, malah dipuja-puja. Ini berarti ada ngaco dari pemimpin model kayak begini, begitu ya. Jadi saya nggak ngelihat PDI maupun pemimpin Presiden Jokowinya itu berhasil, ya, malah gagal total itu. Malah saya bilang pemimpin paling terburuk sekarang, presiden di antara seluruh presiden ini paling buruk Jokowi, gitu ya. Bukannya berhasil. Nah itu kalau nanti waktu akan menguji kok, ya. Hutang ini akan jadi beban nggak buat presiden berikutnya, buat rakyat berikutnya ini akan jadi beban nggak, akan terlihat gitu. Gimana nih membayar 8.000 triliun akan sampai ke 10.000 triliun ini, ya. Nilai aset pembangunan infrastrukturnya hanya 1.000, artinya 8.000-nya gimana nih cara ngebayarnya? Nah, melihat Indonesia itu saya kira harus jadi pragmatis lah Pak, jangan dikit-dikit bawa-bawa agama jadi goblok itu Pak. Seperti contohnya begini aja deh, isu-isu yang sebetulnya terkait masalah ekonomi Pak. Kalau saya lihat ya, ini kita kalau bicara soal bisnis, bank syariah itu berapa sih profitnya setahun? Kalau dibandingkan dengan bank BCA, bukankah rugi lah. Rugi, udah kita bahas dulu 2 kali itu Pak, sampai dulu ya. Rugi itu habis itu. Ini adalah betapa bodohnya orang hari ini masih mau mengikuti sistem-sistem yang sudah didirikan dari tahun 1300. Itu kalau bukan goblok apa Pak? Saya kira satu lagi itu kemarin ya, yang Bank Syariah, jangan pindah dulu nih. Siapa itu yang kemarin ngomong, Yusuf Hamka ya? Siapa itu? Yang orang Tionghoa itu, pengusaha itu yang jadi Islam. Yusuf Hamka sih, ya Pak. Yusuf Hamka itu dia dia ambil kredit, dibatalin, didenda, dia berapa miliar, dia dirugikan berapa miliar sama Bank Syariah juga itu kan. Ya saya. Ya Pak, suara komandan, lanjut dulu. Jadi kan gini ya, kalau bilang prestasi, apa sih prestasi PDIP setelah 2 kali menang, ya kan? Nah, oke, katakan si Jokowi ini yang diusung infrastruktur jauh lebih bagus di laut, di udara, ya, pelabuhan segala ya. Tapi kita lihat juga utang kita juga besar. Jadi untuk membangun itu, kalau menurut saya ya infrastruktur itu mungkin yang dihabisin dari APBN paling sekitar 1.000 triliun begitu ya. Katakan kalau 1 tahun aja 2.000 triliun ya, itu selama dia memimpin sudah sekitar terkumpul tuh 16.000 triliun, 16.000 triliun yang kepake benar-benar nyata, real infrastruktur dari uang APBN, ya paling 1.000 triliun, berarti 15.000 triliun, ya sisanya bayar gaji ASN, ya Prabowo dengan dana militernya, Kementerian Pertahanan ngabisin berapa ratus triliun, ya Kementerian Agama dengan ngebagi pesantren saja setiap tahun sekitar 60 triliun, belum lagi naik haji aja bisa 15-20 triliun, udah 80, udah 100-an triliun, belum lagi bangun masjid, ya, bangun ulama, ustadz-ustadznya, naikin pegawai-pegawai muslim sekolah S2, S3, begitu kan. Masuk juga beasiswa S1 itu ratusan triliun di Kementerian Agama.
habis juga begitu di zaman Jokowi kan untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, sisanya itu berapa puluh ribu triliun dari 16 triliun yang 8 tahun dia kumpulkan ini lewat pajak rakyat ya, terutama orang-orang yang non muslim penyumbang 70-80%. Saya yakin pajak itu dari non muslim. Nah, ibu kepake 15 itu katakan ASN gaji segala macam itu ya anggap aja lah selama dia memimpin 8 tahun 5.000 triliun ya. 5.000 triliun ya berarti masih ada 10.000 triliun. 10.000 triliun ini kemana? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar. Nah, kalau menurut saya buat negara-negara ya sekelas Indonesia ya gampang di pencitraan dengan pencitraan ya dia naik suaranya ya seolah berhasil. Tapi banyak nggak berhasilnya di bidang hukum kacau balau ya, orang-orang yang seperti Alvin Lim yang udah jelas-jelas bicara keadilan kebenaran mau menegakkan hukum dikriminalisasi hanya gara-gara masalah KTP 4,5 tahun. Siapa Panji Gumilang juga begitu, mau membangun Islam yang lebih toleransi, yang pakai akal, logika dan nalar, abad modern, tapi dipenjarakan lagi, kriminalisasi. Bahkan ini sekarang Al Zaitunnya asetnya yang mungkin nilainya berapa puluh triliun itu ya di Al Zaitun nggak jelas, bisa-bisa dirampas begitu saja ya. Nah, jadi negara ini presidennya pun diam untuk hal-hal seperti ini begitu. Belum lagi kita lihat terjadi banyak pembunuhan di Papua ya, hanya demi supaya bisa Islamisasi dan mengeruk kekayaannya. Ada pemiskinan di NTT, kantong-kantong Kristen, kantong-kantong yang lain ya. Dayak Kalimantan ya dibiarkan saja begitu bertahun-tahun ya. IKN-nya juga kita nggak lihat nih sekarang jelas atau enggak, nanti akan jalan. Nah, tapi kita lihat begitu, belum lagi NTT ya kemarin lagi Sangihe, belum lagi di Pulau Mentawai. Jadi kita ngelihat ini nggak ada pembangunan sumber daya manusianya juga berantakan, hancur. Makin yang ada literasinya makin dengan negara kaya yang begini, kaya sumber daya manusia dan sumber alamnya ya, sumber daya alamnya mestinya 280 juta itu kekayaan aset yang luar biasa ya. Untuk suatu negara bisa jauh lebih maju karena punya pangsa pasar besar, bisa diolah dengan luar biasa. Tetapi karena manusianya ini yang dipimpin oleh presiden kita ini selama 8 tahun ini nggak jalan, jadi nggak bisa ekspor manusianya itu menjadi yang punya skill yang bernilai tinggi, yang ada jadi pembantu, jadi jongos, jadi babu, bisa diperkosa, bisa dihamilin, bahkan bisa dihukum di negara-negara Timur Tengah begitu ya. Nggak jelas, mereka aja mau pulang malu mungkin begitu. Nah, jadi kita lihat sebenarnya banyak gagal. Jadi gagal dari sumber daya manusianya ya, yang paling penting itu kan sumber daya manusianya, mestinya mencerdaskan bangsa, benar-benar konstitusinya dijalankan itu dulu. Terus kedua hukumnya yang benar-benar mesti tegak. Ini keadilannya nggak ada, malah orang-orang jahat yang model-model Rizik, yang model Amin, model Maruf Amin, yang model Anwar Abbas, yang model-model di MUI, yang model-model ustadz-ustadz yang dari Yaman Arab, pemecah bangsa, justru malah bebas berkeliaran, malah dipuja-puja. Ini berarti ada ngaco dari pemimpin model kayak begini, begitu ya. Jadi saya nggak ngelihat PDI maupun pemimpin Presiden Jokowinya itu berhasil, ya malah gagal total itu. Malah saya bilang pemimpin paling terburuk sekarang, presiden di antara seluruh presiden ini paling buruk Jokowi, gitu ya. Bukannya berhasil. Nah itu kalau nanti waktu akan menguji kok, ya. Hutang ini akan jadi beban nggak buat presiden berikutnya, buat rakyat berikutnya ini akan jadi beban nggak, akan terlihat gitu. Gimana nih membayar 8.000 triliun akan sampai ke 10.000 triliun ini, ya. Nilai aset pembangunan infrastrukturnya hanya 1.000, artinya 8.000-nya gimana nih cara ngebayarnya? Itu yang pasti akan mulai kelihatan, waktu nanti akan mengujinya begitu. Jokowi ini berhasil atau tidak. Jadi kalau saya pikir ya udah mendingan kalau dibilang korupsi. Korupsi ini sekarang makanya saya bilang hampir 10.000 itu hancur begitu ya. Nah kalaupun misalnya Prabowo, saya yakin paling di lingkaran dia kalaupun korupsi ya, korupsi paling ratusan triliun saja. Tapi kalau zaman sekarang itu seluruh daerah terutama yang kantong-kantong muslim
Wah enak tuh dipakai buat ormas-ormas MUI di daerah, buat ormas-ormas pesantren, buat ormas-ormas Islam, buat bangun masjid, kasih nyumbang kambing, nyumbang sapi, habis itu korupsi nggak apa-apa begitu ya. Susah ditangkapnya karena merasa bicara mendukung menjadi supporter Islam. Ya, seperti kayak si Jawa Barat aja ngebangun 1 triliun, saya yakin tuh minimal berapa ratus miliar dia dapat itu, berapa puluh miliar lah minimal untuk perusahaan urbanenya si Ridwan Kamil begitu ya. Nah, dia bikinlah program itu. Padahal APBD-nya cuma berapa? 3, 4, 5 triliun, tapi 1 triliun hanya buat masjid, jalan-jalan yang rusak masih berantakan, sekolah yang masih nggak, anak-anak yang masih banyak di Jawa Barat yang terlantar, kawin muda, sekolah, kawinin, kan nggak maju-maju begitu. Tapi yang kayak begini, pemimpin begini bebas-bebas saja, karena ya untuk kepentingan Islam. Ya, jadi bodoh lah kalau saya pikir mengatakan Jokowi ini berhasil. Nggak ada berhasil ya, kalau saya pikir malah berantakan. Ya itu sementara Pak Paul. Lanjut ini Juragan Alexis. Sudah saya WhatsApp ya Pak? Nah, kalau dari saya melihat Indonesia itu, saya kira harus jadi pragmatis lah Pak. Jangan dikit-dikit bawa-bawa agama jadi goblok itu Pak. Seperti contohnya begini aja deh, isu-isu yang sebetulnya terkait masalah ekonomi Pak. Kalau saya lihat ya, ini kita kalau bicara soal bisnis, bank syariah itu berapa sih profitnya setahun? Kalau dibandingkan dengan bank BCA, bukankah rugi lah. Rugi, udah kita bahas dulu 2 kali itu Pak, sampai dulu ya. Rugi itu habis itu. Ini adalah betapa bodohnya orang hari ini masih mau mengikuti sistem-sistem yang sudah didirikan dari tahun 1300. Itu kalau bukan goblok apa Pak? Saya kira satu lagi itu kemarin ya, yang Bank Syariah, jangan pindah dulu nih. Siapa itu yang kemarin ngomong, Yusuf Hamka ya? Siapa itu? Yang orang Tionghoa itu, pengusaha itu yang jadi Islam. Yusuf Hamka sih, ya Pak. Yusuf Hamka itu dia dia ambil kredit, dibatalin, didenda, dia berapa miliar, dia dirugikan berapa miliar sama Bank Syariah juga itu kan. Kayak dipalak begitu kan. Wah, banyak yang komplain itu. Bahkan orang Islamnya sendiri aja komplain dengan Bank Syariah. Tapi itu memang secara politis, Bank Syariah itu digunakan untuk menguasai perekonomian rakyat. Ngeri itu memang, kayak mau diwajibkan gitu ya. Didorong ke sana supaya nanti cuma tinggal dirubah dikit, udah jadi dah Islam. Iya, itu dia. Juragan. Nah, jadi yang saya katakan itu begini, sistem-sistem Islam, ini kita di sini nggak bawa agama lah, tapi saya membawa masalah daripada isu ekonomi. Ketika kita lihat dari sudut pandang ekonomi, memang Islam ini tidak ada kemajuan. Itulah faktanya. Kalau Anda tidak setuju, buktikan data. Di sini ada yang mengatakan bank syariah segala macam itu net profit berapa ini? 1,46 triliun atau berapa? Nah, sekarang saya tanya dengan Anda, kalau ini Anda buktikan, Anda bandingkan, ya bukan dibuktikan, dibandingkan dengan bank lain, contohnya BCA yang konvensional, itu kan dia memiliki sistem yang lebih sophisticated. Artinya memang tugas daripada bank adalah untuk menghasilkan bunga sebesar-besar ya, bukan dengan tabungan tanpa bunga seperti yang diharapkan orang-orang Islam goblok ini. Mana ada deposito nggak berbunga, itu mau jadi apa? Ya ibarat kata Anda punya uang 10 juta taruh dompet, itu dompet Anda taruh gudang 10 tahun, nggak jadi apa-apa. Nah ini yang saya bingung di sini, orang-orang Islam ini apa bisa ekonomi apa enggak ini Pak? Oh goblok banget, disuruh ngitung ekonomi makro aja nggak bisa itu. Kalau bukan tolol apa? Nah, dari sini tentu saya melihat adanya masalah paradigma di Indonesia. Memang Indonesia ini labil antara mau jadi negara sekular atau mau jadi negara agama. Tetapi jika kita mengatakan bahwa negara kita ini Pancasila, tetapi kenyataannya Pancasila tidak ditegakkan. Bagaimana bisa bank syariah itu diadidayakan oleh negara, sedangkan bank-bank konvensional tidak dikembangkan? Inilah faktanya. Mengapa banyak sekali orang yang sangat ingin investasi di bank syariah, sedangkan itu adalah sistem yang paling tidak modern. Kalau kita bisa lihat ya, berapa pertumbuhan antara bisnis yang konvensional dari banknya saja dengan bunga yang paling minim, itu tentu lebih besar daripada bank syariah. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita melihat itu semua jangan dari perspektif Al-Quran, jangan dari Alkitab. Saya buktikan ini, mana ada sistem dari 1300 itu bisa diterapkan di abad ke-21, nggak bisa, sudah tidak relevan.
Kalau sekarang kita mau melihat, itu harus dari secara menyeluruh ekonomi makro. Pertumbuhan di negara kafir itu jauh lebih tinggi karena mereka memiliki sistem perbankan yang modern, bukan dengan sistem perbankan zaman batu. Nah, terkait isu pemerintahnya juga, mengapa pemerintah kita saat ini terlalu apa ya istilahnya ya, terlalu mengagung-agungkan agama di situ Pak masalahnya. Saya nggak ngerti ya, ada masalah apa dengan Indonesia dengan agama? Agama itu membuat Anda bodoh, tetapi sangat dibela, goblok itu. Ya, itu adalah tipe-tipe orang ya yang dimana kalau dia miskin, dia bukan yang mencari cara supaya kaya, tapi malah berdoa. Nah, itulah tipe orang tolol. Nah, dari sini yang ingin saya sampaikan, kalau kita mau hidup, itu gunakanlah akal. Jangan menggunakan segala sesuatu hal-hal mitos yang nggak terbukti. Ya, bagaimana ceritanya kita berdoa bisa kaya? Padahal di Alkitab sudah dijelaskan, di kitab suci Nabi 26 sudah dijelaskan. Kalau mau kaya Anda kerja, jangan malah ibadah 5 waktu nggak jadi kaya, miskin iya, melarat iya, itu yang ada. Hanya orang goblok aja yang begitu ya di seluruh dunia. Itu hanya Islam. Nih, saya katakan begini aja deh. Anda buktikan yang mana negara Islam yang lebih berhasil dari negara kafir. Di negara kafir judi bebas, ekonomi maju. Saya bisa buktikan, saya pernah ke Macau, saya pernah ke Las Vegas, lebih bagus itu dari Jakarta. Ya, saya bisa buktikan itu di Singapura, Marina Bay, kasino lebih besar profitnya dari bank syariah. Mana ada bank syariah bisa berkuasa? Nggak ada lah. Ya, nah ini yang saya katakan, orang-orang Islam ini kekuatannya cuma nggak ada gede ekonominya Pak, tapi cuma gede tititnya aja. Jadi ya kawin istri 4 anak 10, nanti mau kawin anak kecil, poligami gitu-gitu aja. Ya, cuma itu aja prestasinya. Karena memang sejauh mana Indonesia ini jadi negara ya 78 tahun masih belum bisa melepaskan agama daripada pemerintahannya. Karena dikuasai oleh ulama ya. Terkait masalah korupsi apa segala macam itu kan bisa dibenarkan kalau orangnya bermoral. Tapi Indonesia ini bukan bermoral, namun beragama, jadi goblok, ya dibodohi pakai isu agama. Kalau sudah jelas agamanya itu gerakan politik, kok kalian masih percaya kan sinting, bener nggak? Nah, yang ingin saya sampaikan itu cuma sampai sini saja. Indonesia ini kalau masih menganut agama nggak akan bisa maju, ya. Makanya dari dulu saya membela, udahlah bangun kasino aja, emang apa sih masalahnya? Membangun judi kok haram? Yang mana judi haram? Anda tahu nggak negara yang menghalalkan judi pasti lebih maju dari negara yang mengharamkan judi, ya. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Tapi nanti masuk neraka sih Pak, nggak dapat bidadari Pak, repot Pak. Neraka yang mana Pak? Oh kalau neraka itu kan lu juragannya. Oh, saya ini surga nih, Pak. Ayo kita surga. Nanti dulu lu jangan macam-macam. Kalau Anda masuk neraka, nanti lo. Anda masuk surga saya. Lu kan juragannya. Surganya juragannya. Loh, surganya orang Islam dapat dildo Pak. Kalau di surga saya kan dapat bidadari. Nah, iya kan surganya Islam dapat bidadari, pesannya sama lu juga. Nah, berarti saya ini suppliernya Pak. Nah, sekarang gue pertanyaannya nih, lu jawab yang jujur. Lu udah sertifikasi halal belum lo? Saya sertifikasi halal MUI Pak. Iya udah sertifikasi belum itu Alexisnya? Semua sudah Pak, termasuk serius udah halal itu Pak. Aduh. Itunya ditato enggak itu? Belum Pak. Ya. Tapi kan sudah ditato halal begitu, tulisannya halal begitu. Oh iya Pak, bahkan sampai dalamnya itu udah disolatin juga Pak. Oh yang benar lo, serius lo. Udah dong Pak. Lu bohong ntar ini lo, lu bohong ntar. Oh jangan salah Pak. Kalau Bapak ke Alexis, itu kan sebelum masuk Alexis disuruh sholat dulu Pak. Biar halal. Nah. Pak Permesta lanjut dulu cepat Pak Permesta. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.